No China! No China! It's all covered in today's China Truths. Korea Selatan sedang memanas. Kerumunan orang membanjiri jalanan dengan satu pesan yang jelas, perlawanan terhadap pengaruh China yang semakin meluas. Seruan mereka lantang, kemarahan mereka terlihat, dan slogan-slogan mereka mencerminkan frustrasi terhadap pengaruh Beijing. Selamat datang di China Truth. Hari ini, kami membawakan Anda berita terbaru dari Korea Selatan, di mana kehadiran dan kebijakan China secara terbuka ditantang oleh publik. Mari kita selami lebih dalam. Dari alun-alun bersejarah di Seoul hingga jalan-jalan yang ramai di Busan, puluhan ribu orang berbaris memprotes rencana pemerintah untuk memberikan visa bebas masuk bagi pengunjung China. Apa yang dimulai sebagai ketidakpuasan sporadis terhadap satu kebijakan telah meningkat menjadi gerakan protes nasional. Korea Selatan, yang bangga akan nilai-nilai demokrasinya, selalu harus menyeimbangkan kemerdekaannya sambil menjaga hubungan dengan negara-negara tetangganya yang kuat. Selama berabad-abad, hubungannya dengan China berayun antara kerjasama dan ketidakpercayaan. Dalam beberapa dekade terakhir, China bangkit menjadi mitra dagang terbesar Korea Selatan, membawa gelombang pariwisata dan investasi. Namun, manfaat ekonomi seringkali datang dengan gesekan. Perselisihan tentang sejarah, peran Beijing dengan Korea Utara, dan sistem pertahanan rudal THAAD memperdalam kecurigaan. Titik balik terjadi ketika pemerintah mengumumkan perluasan visa bebas masuk untuk warga negara China. Para pejabat membingkainya sebagai dorongan ekonomi, tetapi banyak warga Korea Selatan melihatnya sebagai pintu gerbang menuju pengaruh yang tidak terkendali. Kenangan akan gelombang turis yang membludak dan insiden pelanggaran kembali muncul. Sementara di dalam negeri, frustrasi atas tingginya angka pengangguran kaum muda, kenaikan biaya perumahan, dan ketidaksetaraan menambah bahan bakar. Bagi banyak orang, kebijakan tersebut melambangkan para pemimpin yang mengutamakan kepentingan asing di atas kepentingan warga negara mereka sendiri. Kebanggaan nasional mempertajam oposisi. Warga Korea Selatan yang protektif terhadap kedaulatan mereka semakin takut akan dibayangi oleh jangkauan Beijing. Skandal politik di masa lalu yang melibatkan dugaan lobi pro-China hanya memperburuk ketidakpercayaan. Slogan-slogan protes, meskipun tajam, tidak hanya menangkap kemarahan pada kebijakan imigrasi, tetapi juga ketakutan yang lebih luas bahwa masa depan bangsa sedang dibentuk oleh pengaruh luar. Hari ini, jalan-jalan Korea Selatan tidak hanya dipenuhi dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga dengan spanduk, nyanyian, dan demonstrasi. Di alun-alun Gwanghwamun di Seoul, pertemuan besar-besaran menyerukan perubahan. Di Busan, Daegu, dan Incheon, protes telah menyebar ke persimpangan jalan dan gedung-gedung pemerintah. Pesannya konsisten, warga Korea Selatan menginginkan kebijakan yang mengutamakan demokrasi dan kedaulatan mereka. Apa yang dimulai sebagai pertemuan kecil telah berubah menjadi gelombang perbedaan pendapat nasional, menyatukan kota, kota kecil, dan desa di bawah satu pesan, tolak jangkauan China yang semakin meluas. Ketegangan dengan polisi telah meningkat. Pasukan keamanan yang dipersenjatai dengan tameng dan meriam air berusaha mengendalikan demonstrasi yang membludak. Namun, setiap upaya tampaknya hanya memperkuat tekad publik. Klip viral daring menunjukkan warga menolak untuk membubarkan diri. Beberapa orang berpegangan tangan di belakang barikade, yang lain mengangkat suara mereka lebih keras saat awan gas air mata memenuhi udara. Rumah sakit telah melaporkan puluhan orang mencari perawatan untuk cedera ringan, menggarisbawahi seberapa cepat kerusuhan telah meningkat. Di lingkungan dengan komunitas China yang besar, ketegangan terlihat jelas. Bisnis yang dimiliki oleh warga negara China tetap tutup, khawatir kerusuhan akan meluas. Beberapa keluarga diam-diam mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan Korea Selatan sama sekali, takut akan ketidakpastian. Kedutaan besar China di Seoul telah mengeluarkan peringatan, menasihati warganya untuk tetap di dalam ruangan atau sementara meninggalkan negara itu sampai kondisi mereda. Pada saat yang sama, rekaman siswa yang berbaris melalui universitas dan pekerja yang berunjuk rasa di luar pabrik menyebar di media sosial, memicu lebih banyak dukungan untuk gerakan tersebut. Pemerintah, yang terkejut oleh besarnya reaksi, sedang berjuang untuk menanggapi. Administrasi Presiden Yoon bersikeras bahwa program visa bebas masuk hanyalah tindakan jangka pendek untuk meningkatkan pariwisata dan membantu ekonomi. Tetapi penjelasan itu tidak banyak menenangkan badai. Anggota parlemen oposisi telah memanfaatkan kesempatan itu, bergabung dengan kritik publik dan menuduh pemerintah tunduk pada Beijing.
Para demonstran sekarang menuntut lebih dari sekadar pembalikan kebijakan visa. Mereka menginginkan pertanggungjawaban dari para pemimpin yang dianggap terlalu dekat dengan China. Rutinitas harian di seluruh negeri terganggu. Jalur kereta bawah tanah di Seoul menghadapi penundaan saat kerumunan tumpah ke pusat transit. Toko-toko di dekat titik-titik panas protes tetap tutup sementara sekolah di beberapa distrik telah memindahkan kelas secara daring demi keselamatan. Ironisnya, pariwisata, industri yang justru coba dihidupkan kembali oleh pemerintah, hampir runtuh dengan para pelancong internasional membatalkan perjalanan di tengah kekacauan. Beijing, pada bagiannya, mengamati dengan cermat. Media pemerintah China menggambarkan kerusuhan itu sebagai gelombang sentimen anti-asing, membingkai Korea Selatan sebagai tidak aman bagi warga negara China. Narasi ini, bagaimanapun, hanya semakin mengobarkan para demonstran yang melihatnya sebagai bukti sikap Beijing yang meremehkan. Namun, meskipun ketegangan semakin meningkat, para demonstran tetap gigih. Banyak yang menggambarkan gerakan ini sebagai titik balik dalam sejarah modern Korea Selatan. Bukan hanya tentang satu kebijakan visa, tetapi lebih tentang tekanan puluhan tahun yang meningkat dari Beijing. Seruan, CCP out, dan China out, bergema jauh melampaui perdebatan imigrasi. Mereka mewakili tuntutan mendalam untuk kedaulatan dan kemerdekaan. Bagi warga negara, demonstrasi ini bukan hanya unjuk rasa, tetapi juga perhitungan tentang siapa yang berhak memutuskan masa depan Korea Selatan. Gambaran yang lebih besar menunjukkan mengapa ini meletus sekarang. Protes Korea Selatan tidak didorong oleh satu insiden, tetapi oleh bertahun-tahun ketegangan ekonomi, politik, dan budaya yang bertabrakan sekaligus. Tiga kekuatan inti sedang bekerja. Pengaruh Beijing yang semakin meluas di Korea Selatan, keputusan pemerintah yang kontroversial, dan meningkatnya kebencian budaya. Selama bertahun-tahun, China telah menjadi mitra dagang terbesar Korea Selatan, membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memicu ketakutan akan ketergantungan. Investasi dalam real estate, retail, dan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan nasional. Kebijakan regional China, termasuk hubungannya dengan Korea Utara, dan perselisihan dengan Seoul tentang sejarah dan keamanan, hanya memperdalam ketidakpercayaan. Di atas semua ini, kenangan akan pariwisata massal dari China, tempat wisata yang terlalu padat, insiden yang mengganggu, dan dugaan pengabaian terhadap budaya lokal meninggalkan kebencian yang abadi. Rencana visa bebas masuk dilihat sebagai pukulan terakhir, konsesi lain untuk Beijing dengan mengorbankan warga Korea. Kekuatan kedua adalah politik. Kebijakan ini diperkenalkan tanpa masukan publik. Pada saat warga Korea Selatan sudah bergumul dengan tingginya pengangguran, melonjaknya biaya perumahan, dan ketidaksetaraan yang melebar. Alih-alih mengatasi perjuangan domestik ini, para pemimpin tampaknya memprioritaskan pariwisata asing dalam kesepakatan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Tuduhan lobby pro-China di masa lalu, dikombinasikan dengan peluncuran tergesa-gesa dari rencana visa baru, memicu kecurigaan kolusi. Para demonstran percaya bahwa para pemimpin mereka melayani kepentingan eksternal, bukan rakyat. Seruan untuk pengunduran diri yang bergema di spanduk dan nyanyian mencerminkan tidak hanya kemarahan atas visa, tetapi juga ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap kepemimpinan. Sikap tegas pemerintah dalam penertiban yang disertai dengan kurangnya dialog hanya memperlebar perpecahan. Akhirnya, kebanggaan budaya memainkan peran yang menentukan. Warga Korea Selatan sangat protektif terhadap kedaulatan mereka yang ditempa melalui berabad-abad tekanan dari luar. Gagasan bahwa Beijing membentuk masyarakat Korea menyentuh inti identitas nasional. Slogan-slogan seperti Korea untuk Korea atau CCP out memiliki bobot budaya. Mereka tidak terlalu banyak tentang permusuhan terhadap individu dan lebih banyak tentang menolak arogansi yang dirasakan dari Beijing dan kelalaian dari para pemimpin lokal. Generasi muda, terutama siswa dan pekerja yang memimpin unjuk rasa, melihat protes sebagai perjuangan untuk masa depan mereka. Bagi mereka, menolak pengaruh Beijing adalah tentang melestarikan demokrasi dan memastikan bahwa takdir Korea diputuskan di dalam negeri. Bersama-sama, ketiga kekuatan ini, peran China yang meluas, kesalahan langka pemerintah, dan kebanggaan budaya telah menyatu menjadi badai yang sempurna. Salah satu dari mereka mungkin telah memicu ketidakpuasan, tetapi jika digabungkan, mereka telah memicu gerakan nasional yang mempertanyakan tidak hanya kebijakan, tetapi juga arah demokrasi Korea Selatan itu sendiri. Jalanan Korea Selatan tidak bergejolak karena satu percikan. Apa yang kita saksikan adalah pelepasan frustrasi yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, sekarang meletus ke alam terbuka. Di pusat semuanya ada nyanyian yang bergema di seluruh alun-alun kota. CCP out, China out. Kata-kata ini lebih dari sekadar slogan. Mereka mewakili tuntutan untuk martabat, kedaulatan, dan pembelaan identitas Korea. Tetapi gelombang protes telah mengubah kehidupan sehari-hari. Di Seoul, rumah sakit berjuang untuk mengimbangi lonjakan pasien. Staf medis yang kekurangan pasokan terpaksa mengubah lorong menjadi area perawatan darurat.
Keluarga menunggu di lobi yang ramai, berdoa untuk orang-orang terkasih yang terjebak dalam kekacauan. Distrik bisnis menceritakan kisah lain tentang gangguan. Banyak toko dan restoran milik China telah menutup pintu mereka, beberapa takut akan serangan, yang lain tutup terlebih dahulu. Karyawan Korea tiba-tiba mendapati diri mereka menganggur, tidak yakin kapan kehidupan normal akan kembali. Bahkan toko-toko kecil yang dikelola keluarga di dekat zona protes menderita karena pelanggan menghindari area yang ramai. Warga negara China di Korea Selatan menghadapi kecemasan yang meningkat. Laporan pelecehan telah menyebabkan beberapa orang untuk tetap di dalam ruangan sementara yang lain mengemas tas mereka dan pergi di bawah pengamanan ketat di bandara. Kepergian mereka menciptakan adegan yang terasa simbolis dan meresahkan. Lingkungan yang ditinggalkan, pekerjaan yang hilang, dan ekonomi yang terguncang. Pendidikan juga terhenti. Sekolah dan area yang padat protes telah beralih ke daring sementara universitas telah menjadi tempat unjuk rasa bagi aktivisme mahasiswa. Transportasi umum tidak lagi dapat diandalkan dengan penundaan kereta bawah tanah dan pembatalan bus yang mengganggu perjalanan harian. Kehidupan di ibu kota telah menjadi tidak terduga, menambah lapisan stres pada masyarakat yang sudah tegang. Korban emosional tidak mungkin diabaikan. Orang tua menjaga anak-anak di rumah karena takut. Lansia yang dihantui oleh kenangan tindakan keras di masa lalu melihat sejarah terulang kembali. Protes, meskipun dibingkai sebagai perjuangan untuk kedaulatan, menguji ketahanan demokrasi Korea Selatan itu sendiri. Kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah memudar dengan cepat, dan banyak yang sekarang bertanya-tanya apakah para pemimpin benar-benar berdiri bersama rakyat mereka. Konsekuensinya menyebar jauh melampaui perbatasan Korea. Pariwisata telah runtuh. Investor ragu-ragu. Korea Selatan, yang pernah dipandang sebagai model stabilitas, sekarang menghadapi pertanyaan tentang masa depannya. Namun, di tengah kekacauan, momen persatuan bersinar. Relawan membagikan makanan, komunitas membuka tempat perlindungan, dan warga bersatu untuk saling membantu. Tetapi jangan salah, krisis ini sangat dalam. Protes ini bukan hanya tentang Beijing. Mereka mencerminkan ketakutan bahwa para pemimpin Korea Selatan sendiri mengorbankan masa depan bangsa. Seruan, CCP out, China out, menangkap perjuangan yang menentukan siapa yang mengendalikan takdir Korea. Ini adalah titik balik. Akankah para pemimpin bertindak berani untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas? Atau akankah bangsa ini tenggelam lebih dalam ke dalam kerusuhan? Dunia sedang menonton, dan jawabannya akan membentuk identitas Korea Selatan selama bertahun-tahun yang akan datang. Silakan bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini. Jadi jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah mendengarkan.